Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam podcast kami, podcast berakhlak, dan tema kita pada hari ini adalah manajemen ASN. Pada kesempatan ini saya juga tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Mbak Ayu Putri Suryanindra. Hai, halo. Ada Ayu Dwi Rukmana. Halo. Dan ada Mas Army Sultan Fauzi. Halo. Baik, kita langsung saja ke tema kita hari ini adalah manajemen ASN. Manajemen ASN itu sendiri adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Berikutnya mengenai hak ASN. Untuk PNS, berhak menerima gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, serta cuti. Sedangkan hak untuk P3K adalah gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Selanjutnya mengenai kewajiban ASN yang merupakan suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Selanjutnya kita masuk ke sistem merit, di mana ini merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Selanjutnya kami akan membahas mengenai manajemen PNS yang terdiri dari 12 poin yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Silakan Mas Army. Oke, terima kasih waktunya Mas Anton. Di sini saya pertama ingin menjelaskan tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang terdapat pada pasal 56 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang pertama, sesuai pasalnya itu, yang pertama perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan adalah sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam pasal ini juga terdapat dapat di pengadaan, yaitu proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pegawai yang terseleksi untuk menjadi ASN memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan jabatan atau organisasi. Yang ketiga, pegawai yang ditempatkan sesuai dengan perencanaannya untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tidak berdasarkan preferensi individu atau kelompok atau pertimbangan subjektif lainnya. Di sini sudah murni lah untuk perekrutannya ini atau pengadaannya. Kemudian untuk mendapatkan pegawai yang tepat dibutuhkan sebuah sistem yang transparan dan adil bagi semua orang. Dalam penerapannya dibutuhkan beberapa kondisi dalam formasi pegawai. Yang pertama, pengisian formasi sampai dengan pengangkatan pegawai dilakukan sesudah dilakukan penilaian yang terbuka dan adil. Ini sesuai pasal 62 Undang-Undang ASN memberikan pedoman untuk nilai ini. Kemudian yang kedua, untuk menjamin keadilan dan transparansi, formasi pegawai harus diinformasikan kepada semua orang tidak terkecuali. Pasal 60 dan 61 menjamin ketentuan tersebut dengan ketentuan bagi setiap instansi pemerintah untuk mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat tentang kebutuhan jabatan dan juga jaminan bahwa semua warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pangkat dan jabatan. Pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Kemudian untuk pengembangan karir, ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Sekian penjelasan dari saya Mas Anton. Terima kasih. Iya, makasih Mas Army. Nah, sekarang saya lanjutkan ke poin berikutnya, itu ada pola karir. Jadi untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, itu perlu disusun pola karir PNS yang terintegrasi secara nasional. Selain itu, pada poin berikutnya itu ada poin promosi. Nah, promosi PNS ini dilakukan berdasarkan perbandingan objektif
antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan. Jadi setiap PNS yang memenuhi syarat, dia akan memiliki hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Selain itu ada mutasi, jadi setiap PNS dapat dimutasi tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan negara kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Nah, jadi mutasi PNS ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip larangan konflik kepentingan. Nah, selain mutasi juga ada penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja PNS ini bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Jadi, penilaian kinerja PNS ini berada di bawah kewenangan pejabat yang berwenang pada instansi pemerintahan masing-masing. Nah, poin berikutnya itu adalah penggajian dan tunjangan. Ini yang selalu diterima setiap bulan. Jadi pemerintah sudah sewajibnya membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji ini dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaannya. Sedangkan tunjangan kinerja ini dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada 5 poin lagi dan ini akan dijelaskan nanti oleh Mbak Rukma. Silakan Mbak Rukma. Oke, lanjut poin selanjutnya ya, yaitu ada poin penghargaan. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penghargaannya berupa apa nih? Ini bisa pemberian tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Nah, jika ada yang menerima penghargaan dan di perjalanan karirnya diberhentikan secara tidak hormat, maka haknya untuk memakai tanda kehormatan dicabut. Lalu ada poin disiplin. Nah, kita sebagai ASN nantinya wajib mematuhi disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Instansi wajib banget nih melaksanakan penegakan disiplin dan yang pasti sangat wajib melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. Lalu ada poin pemberhentian. Pemberhentian ada 2 jenis, yaitu diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan tidak dengan hormat yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada pengecualian, yaitu diberhentikan sementara apabila 1. diangkat menjadi pejabat negara, 2. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural, atau yang ketiga ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini ialah BKN. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu poin selanjutnya yaitu jaminan pensiun. Nah, ini PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tidak mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Lalu ada poin terakhir yaitu perlindungan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Demikian podcast berakhlak kami hari ini dengan tema manajemen ASN. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pemaparan kami mengenai materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.